Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita ulangi lagu ini dari depan. Katakan, ajar kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau begitu dahsyat dan begitu hebat dalam kehidupan kami. Biar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Katakan, Bapakku, ajar Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajar Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita bawa hati kita sore hari ini. Kita katakan bahwa Tuhan kita luar biasa, bahwa Tuhan kita sungguh hebat, sungguh dahsyat Dia Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami ada saat ini semua karena kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu,
Kami datang sore hari ini Tuhan. Kami ingin bersekutu bersama Tuhan. Kami ingin dekat dengan-Mu. Kami ingin sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu. Engkau hadir Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkaulah harapan kami. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Tuhan, sore hari ini kami datang bersujud di bawah kaki-Mu dengan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu sore hari ini Tuhan. Begitu luar biasa. Kami rasakan Engkau ada di tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Engkau akan menjamah WL yang akan membawakan puji-pujian. Engkau akan menjamah seluruh penari Tuhan yang akan memuliakan nama Tuhan dengan tariannya. Engkau akan menjamah setiap para pelayan-pelayan Tuhan, pemusik. Tuhan mau tutup bungkus agar semuanya hanya untuk-Mu Tuhan, hanya untuk Padamu. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan. Kiranya Tuhan mau jamah ibadah ini berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan mau percepat setiap teman-teman kami Tuhan yang sedang menuju kemari. Tuhan mau tibakan mereka dengan selamat. Dan bagi yang sakit Tuhan mau sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Dan mereka bisa berkumpul dengan kami bulan depan, bulan yang akan datang Tuhan. Tuhan yang sakit Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan karena Engkaulah harapan kami. Kami ingin katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Lemes ya. Sekali lagi shalom.
Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Dahsyat luar biasa. Sore hari yang sendu ini, mari kita mau berdiri, lalu kita lihat kanan dan kiri kita. Berikan salam, sapa. Hari ini indah ya. Hari ini indah. Shalom semuanya. Beri salam buat semuanya yang di sini juga. Ya. Ini kita sediakan tempat yang di tengah buat yang akan datang ya. Sudah berapa puluh orang yang sudah diberi salam? Sudah banyak ya. Ya, di sisi kiri sudah hampir penuh, sisi kanan juga, di tengah kiri, tengah kanan sebentar lagi penuh ya, Pastif ya. Boleh kita berdiri aja. Sudah berdiri, kita tanggung berdiri saja. Ya, mari. Karena hari ini agak sedikit mendung meskipun memang sudah jamnya ya. Sudah jamnya mau matahari terbenam, tapi kita harus tetap bersuka cita. Siapa yang hari ini merasa bahagia? Saya. Apa cuma saya di sini yang bahagia? Semuanya bahagia ya? Ya, karena hari ini adalah minggu terakhir di bulan Maret. Kita naikkan pujian hari ini, kun rasa bahagia. Kita tunjukkan wajah-wajah bahagia hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kiri kananmu, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Katakan hari ini, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temanmu, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau
tiada yang dapat memisahkan kita. Kalau bersaudara itu kayaknya nggak mau terpisahkan, betul? Betul. Berarti yang duduknya masih misah, boleh mendekat yuk. Ibu yang di belakang boleh maju, biar di belakang nanti diisi sama yang lebih datangnya agak terlambat. Boleh mendekat. Ayo bangku yang di depan diisi. Mendekat ya, kan bersaudara. Oke, baik, sudah bagus dari sini. Kita sama-sama katakan ya. Tunjuk teman kanan kiri sebanyak-banyaknya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan, haleluya. Amin ya, ada sukacita ya. Wah, jadi hangat kan ini ya, deket gitu. Ya, hari ini merasa bahagia. Kita kembali berkumpul di ibadah PKM pada sore malam hari ini. Ibadah bulan Maret tahun 2023. Temanya adalah kurir berkat. Hari ini kita mau belajar menjadi kurirnya Tuhan ya. Agak susah ngomong kurir. Apa namanya ya? Penyampai berkat, boleh lebih mudah ya. Sebelum kita mulai memuji Tuhan lagi, kita mau satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau sore malam hari ini kami boleh hadir. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan tubuh yang baik agar kami dapat tiba di rumah-Mu hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mau menerima ibadah kami pada sore malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Ya, tadi sudah beri salam, sudah menunjuk temannya menjadi sahabat. Sudah semua. Sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi ya. Belum capek kan? Belum. Ya, kita mau naikkan syukur kita. Ya, karena begitu besar kasih Tuhan yang sudah kita rasakan sepanjang bulan ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu.
Kita mau sama-sama belajar lagu ini ya. Kasih, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menepukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita naikkan syukur kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Ku bebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Oh, katakan, ku kan berhenti menari, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya, amin. Kita dibebaskan ya, Tuhan yang menemukan kita dan kita dibebaskan dari dosa. Silakan duduk. Karena Tuhan yang lebih dulu menemukan kita, maka kita patut bersyukur dan memberikan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. Seperti pujian tadi ya, kita akan terus memuji, menaikkan dan menari untuk Tuhan karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Betapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tidak dapat kita hitung satu persatu besarnya. Seperti itu ya. Bukan hanya misalnya berkat itu bukan berarti yang terlihat seperti punya apa namanya yang kelihatan misalnya mobil baru atau rumah baru atau pekerjaan baru atau kalau anak-anak ya mungkin pakaian baru atau apa, mungkin bukan yang seperti itu yang dimaksudkan. Ya berkat bahwa kita setiap pagi bangun ya dengan sehat, itu sudah merupakan berkat yang lebih dari segala-galanya. Amin. Kita mau bersyukur lewat pujian berkat kemurahan-Mu.
bahwa Tuhan yang merancangkan masa depan kita. Kita tidak perlu khawatir ya. Apapun yang terjadi di depan kita hanya cukup percaya dan mengikut apa maunya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau baik. Engkau senantiasa memberikan berkat-Mu kepada kami. Apapun itu adalah baik bagi kami. Engkau yang rancangkan masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami puji
Engkau sangat baik. Haleluya, kami puji Engkau. Haleluya, oh, Engkau baik. Terima kasih Tuhan buat nafas yang Kau beri, buat keluarga yang Kau beri. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya ini yang dapat kami lakukan kepadamu ya Bapa, selain menerima berkat-Mu. Yang dapat kami lakukan hanya memuji, hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala pujian kami hanya untuk-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Kaulah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, haleluya. Kuduslah nama-Mu, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita berdiri. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Kaulah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Katakan dengan sungguh, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, haleluya. Engkaulah awal, Engkau yang akhir Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Kami sungguh mau percaya kepadamu ya Tuhan. Untuk itu kami mau menaikkan, kami mau mengucapkan iman rasuli seperti yang sudah kami yakini bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Mari kita menyembah Dia lebih dalam lagi. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti kehendak-Mu, ku kan setia sampai hidup. Ini dari awal, Engkau mengenalku. Engkau mengenalku
cerita isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kasih Tuhan buat sore hari. Kalau sore hari kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami, memuji nama Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Akan kuasa firman-Mu ini ya Bapa, biar ini mengajar kami, menuntun kami, mengubahkan total kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba ya Bapa, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah Tuhan yang murni. Berfirmanlah buat kami, berikan kepada kami hati seorang murid di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Shalom. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasanya agak kurang luar biasa nih. Ya. Dulu ya Bapak Ibu ya, nama saya Dieter Nicholas Gunawan. Ya, nama saya itu bukan nama orang Indonesia Bapak Ibu, itu nama orang Jerman. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada seorang teolog Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer, nah nama saya diambil dari nama itu. Saya punya istri satu, saya punya anak baru satu, saya melayani sebagai gembala jemaat Bapak Ibu, apalagi perkenalannya ya, ukuran baju double XL, ukuran sepatu 44 ya kalau Bapak Ibu kepengen tahu.
Hari ini saya dikasih tema, agak kaget-kaget juga ya saya terima tema itu ya. Saya agak kurang percaya ya, kurir berkat ya kan. Saya pikir nama gerejanya itu kurir berkat ya kan. Ya waktu saya tanya, ini nama gerejanya kurir berkat Pak. Ternyata itu tema khotbahnya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita sebagai orang percaya itu memiliki yang namanya kebaikan hati dan kemurahan hati Bapak Ibu. Ya, coba kita langsung buka Alkitab kita dalam Yakobus 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Yakobus 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18 ya, kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Saya duluan, nanti ayat yang ke-15 Bapak Ibu, kita berakhir di ayat yang ke-18. Yang mau katakan amin. Demikianlah firman Tuhan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ayat yang ke-17, 1, 3. Ayat yang ke-18 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah padaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari, katakan sama-sama, aku akan menunjukkan imanku lewat perbuatan-perbuatanku. Ya Bapak Ibu, di dalam kekristenan itu kita mengerti ada yang namanya sinkronisasi Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kalau Bapak Ibu berkata Bapak Ibu punya iman, seharusnya iman kita itu terlihat dari perbuatan-perbuatan kita. Ya mengerti, katakan amin. Ya hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya Bapak Ibu percaya nggak dengan saya bahwa makin hari keadaan nggak akan lebih baik? Saya ulang sekali lagi nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu percaya nggak kalau makin hari keadaan nggak akan makin lebih baik, keadaan akan makin sukar. Ini saya bukannya tadi malam dapat mimpi ya Tuhan bicara sama saya sampaikan sama saudara, saya nggak perlu dengan lebay ngomong begitu. Bapak Ibu nanti baca aja di dalam Alkitab, dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman ini keadaan akan makin bertambah sukar Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Kenapa makin hari dunia akan makin sukar? Kenapa apa yang kita jalani makin ke depan makin susah Bapak Ibu? Karena dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua berkata, manusia akan memikirkan dirinya sendiri. Manusia hanya untuk hidup, hanya untuk dirinya sendiri. Dia nggak pernah mau memikirkan orang lain. Itu sebabnya keadaan dunia makin lama makin sukar. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu berkata kita punya iman kepada Tuhan, kalau Bapak Ibu berkata saya beribadah kepada Tuhan, seharusnya ibadah-ibadah kita, kekristenan kita itu kelihatan dari perbuatan-perbuatan kita. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya kita harus menjadi orang-orang yang punya kemurahan hati. Itu sebabnya kita harus jadi orang-orang yang punya kebaikan hati. Karena apa? Karena pada saat kita punya kemurahan hati, pada saat kita punya kebaikan hati, disitulah sebenarnya kita memperlihatkan Kristus yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Masalahnya begini Bapak Ibu ya, ini masalah nih. Masalahnya adalah banyak orang, wah di gereja begitu luar biasa. Saya pernah ketemu orang Bapak Ibu ya, kalau di gereja tuh waduh memberinya luar biasa buat gereja. Tapi dia biarkan orang tuanya itu jualan keliling dari satu rumah ke rumah lain. Dia nggak tolong orang tuanya, tapi buat gereja luar biasa Bapak Ibu. Pernah ngelihat orang kayak begitu? Kalau belum pernah lihat berarti belum jauh main saudara itu. Halo? Betul gak? Iya kan?
Jadi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, kalau kita mau jadi orang yang punya kebaikan hati, kita mau jadi orang yang punya kemurahan hati, kita harus punya prinsip yang benar dulu Bapak Ibu. Jangan sampai kita jadi punya kebaikan, tapi kebaikan kita nggak punya prinsip dan dasar yang benar. Tadi lagunya kita udah nyanyiin Bapak Ibu. Kini aku percaya. Apa lagi? Terus? Oh bukan di situ berarti. Tapi ada lagu itu berkata, dia adalah dasarku. Betul gak sih? Dasarnya itu mesti benar. Kalau kita mau jadi punya kebaikan dan kemurahan hati, dasarnya mesti benar. Jangan sampai begini Bapak Ibu, kita jadi kurir berkat buat orang di luar sana, keluarga kita sendiri menderita karena kelakuan kita. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu siap belajar? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Tadi baru pendahuluan aja itu. Ya, kita akan masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu ya. Nah hari ini saya mau mengajar kepada Bapak Ibu, kita akan belajar dari ya seorang yang sangat luar biasa dalam perjanjian lama. Kita akan belajar dari seorang yang namanya Boas Bapak Ibu. Apa prinsip-prinsip kebaikan yang bisa kita tarik dari kehidupan Boas sehingga itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang mau belajar katakan amin. Ya, kita buka Alkitab kita dalam Rut 2 ayat yang pertama. Ya. Bapak Ibu sebelum saya masuk saya akan kasih konteksnya dulu ya Bapak Ibu ya, cerita awalnya dulu supaya pada waktu kita masuk ke ayatnya ini Bapak Ibu bisa langsung nyambung, oke? Jadi hari itu Bapak Ibu ada keluarga yang sangat luar biasa, ada Elimelek, Naomi, dan Elimelek, Naomi punya anak bernama Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di Bethlehem, katakan sama-sama Bethlehem. Bapak Ibu tahu apa artinya Bethlehem? Rumah roti. Ya, namanya rumah roti. Tapi kenyataannya mereka sedang menghadapi krisis. Tidak ada roti di kota mereka. Maka apa yang terjadi? Keluarga ini memutuskan untuk pindah ke kota lainnya yang bernama Moab untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi sialnya adalah waktu mereka sampai di Moab, apa yang terjadi? Suami daripada Naomi yang bernama Elimelek meninggal dunia sehingga Naomi menjadi seorang janda. Anak-anaknya Mahlon dan Kilion mengambil perempuan-perempuan Moab untuk menjadi istri-istri mereka. Menantu yang pertama namanya Orpa, menantu yang kedua namanya Ruth. Oke. Nah, sialnya lagi nih Bapak Ibu ya. Suami daripada Orpa dan Ruth meninggal dunia juga. Jadi dua anak Naomi juga meninggal dunia. Jadi yang tersisa 3 janda. Katakan sama-sama, kisah 3 janda. Nah, kalau jadi judul sinetron nih keren banget nih. Nih ibu-ibu pasti nonton nih ya kan, kisah 3 janda. Ya. Kemudian Naomi berkata kepada Orpa dan Ruth, apalagi yang kalian mau harapkan dari saya? Saya udah gak punya suami, anak udah pada mati semua. Saya nggak bisa lagi kalian andalkan, udah kalian pulang aja ke rumah masing-masing. Saya mau kembali ke kampung halaman, ke Bethlehem. Dan apa yang terjadi? Orpa kemudian berkata, dia akan meninggalkan Ruth dan kembali ke rumah keluarganya. Dan menantu yang bersama-sama dengan Naomi, namanya siapa? Namanya Ruth. Dan akhirnya Ruth beserta dengan Naomi, mereka kembali ke Bethlehem. Waktu mereka sampai di Bethlehem, terjadilah kisah ini. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Rut 2 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang dari kaum Elimelek. Namanya siapa? Katakan sama-sama. Ada laki-laki namanya Boas. Dan Alkitab memberikan keterangan apa? Siapa Boas? Alkitab mencatat Boas bukan hanya sekedar kaya. Siapa Boas? Hah? Dia bukan sekedar kaya, dia kaya raya. Katakan sama-sama kaya raya. Itu kalau orang Manado bilang itu kaya, pekaya. Wah. Jadi kalau orang Manado bilang kaya itu belum kaya. Tapi kalau orang Manado bilang kaya, pekaya. Wah itu udah kaya banget. Boas, kaya, pekaya.
Kaya raya Bapak Ibu. Sesuatu yang luar biasa, betul gak sih? Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada sebuah stigma dalam masyarakat kita bahwa begini, orang biasanya kalau kaya itu pelit. Ada stigma begitu, bener gak? Enggak ya? Saya ulang, ini kan stigma masyarakat ya kan. Orang kalau kaya itu apa? Pelit Bapak Ibu. Makanya pernah baca Donald Bebek gak? Iya saya nanya dulu, pernah baca Donald Bebek gak? Pernah ya? Donald Bebek itu punya paman yang kaya raya, namanya siapa? Gober, ya kan? Betul gak sih? Tapi paman Gober, pelitnya luar biasa. Makanya orang yang pelit biasanya disebut paman Gober. Yang mengerti katakan haleluya. Tapi pertanyaannya begini Bapak Ibu, apakah Boas dia kaya raya, tapi apakah dia pelit? Apakah dia kaya raya, dia suka membuli orang yang miskin? Kita mau belajar hari ini dari orang yang kaya raya ini. Yang mau belajar katakan haleluya. Prinsip yang pertama yang kita bisa pelajari dari Boas adalah begini Bapak Ibu. Bahwa orang yang baik itu adalah orang yang kelihatan dari kerendahan hatinya. Setuju gak? Hah? Kita buka Alkitab kita, Rut 2 ayat yang keempat. Orang yang baik itu adalah orang yang rendah hati Bapak Ibu. Rut 2 ayat yang keempat firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai engkau. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati. Nah dari mana saya tahu kalau Boas itu adalah orang yang rendah hati? Karena begini Bapak Ibu, Boas itu adalah orang yang kaya raya. Dia itu pemimpin, dia itu bos, dia punya karyawan, dia punya penyabit-penyabit Bapak Ibu. Biasanya saya mau nanya, orang yang punya posisi yang tinggi, biasanya nyapa duluan atau disapa duluan? Udah enak nih kalau kayak begini nih ya kan. Orang yang punya posisi yang tinggi biasanya kalau dia datang dia nunggu orang nyapa dia dulu. Yang mengerti katakan haleluya. Tapi kita belajar dari Boas Bapak Ibu. Dia orang kaya raya, dia yang punya kebun, dia yang jadi bos, dia yang punya segala-galanya. Tapi ketika dia datang ke kebunnya, dia berjumpa dengan karyawannya, maka apa yang terjadi? Dia menyapa duluan Bapak Ibu. Dan sapaannya adalah sapaan yang baik. Boas menyapa bawahannya dengan sapaan yang luar biasa. Tuhan kiranya menyertai engkau. Ini baru orang baik. Ini baru yang namanya orang yang punya kerendahan hati. Orang yang kaya, orang yang jadi pemimpin, punya posisi. Biasanya dia nunggu orang bawahannya nyapa dia dulu. Udah disapa, siang bos. Jawaban bos juga kadang-kadang gak enakin. Pernah ketemu dengan bos-bos yang kayak begitu? Hah? Itu dia. Itu salah satu bukti Bapak Ibu, itu orang gak rendah hati. Beda dengan Boas. Makanya hari ini kalau kita mau ya kan, jadi orang yang baik, jadilah orang yang rendah hati. Karena begini Bapak Ibu, orang yang punya kerendahan hati, pasti orang di luar sana akan bilang kalau orang itu adalah orang baik. Setuju gak? Tapi kalau orang sombong Bapak Ibu, mau baik bagaimanapun tetap sombong. Yang setuju katakan haleluya. Beda dengan Boas ini Bapak Ibu. Bahkan Alkitab mencatat dalam Rut 2 ayat yang ke-14. Kita lihat kerendahan hati Boas. Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama dalam ayat yang ke-14 dari Rut 2. Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah supmu ke dalam cuka ini. Perhatikan baik. Lalu duduklah Boas di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas
menganjurkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Dari mana saya tahu? Boas adalah orang yang punya kerendahan hati karena dia orang kaya, dia pemimpin, dia bos, dia punya kebun. Tapi perhatikan baik, ketika makan, dia makan di samping karyawan-karyawannya. Halo? Di sini ada yang udah kerja? Pernah makan sama bos? Hah? Tiap hari makan sama bos? Nah, event-event khusus saja Pak. Kenapa? Bos agak jarang kita makan. Tapi lihat ya Bapak Ibu ya, Boas begitu punya kerendahan hati. Dia tetap makan bersama dengan karyawan-karyawannya. Bahkan kalau nanti Bapak Ibu baca nih di ayat-ayat selanjutnya. Bahkan ketika Boas capek Bapak Ibu. Boas lagi ngantuk. Bahkan begini, dia bisa tidur di mana aja. Dia bisa tidur di tumpukan jerami Bapak Ibu. Bayangin orang kaya mungkin punya spring bed di rumahnya. Tapi dia bisa tidur di mana aja. Halo? Bapak Ibu pernah tahu yang namanya ini enggak? Bob Sadino. Enggak tahu ya? Oh tahu Bob. Pernah ngelihat nggak cara dia berpakaian? Waduh sederhana banget ya kan. Celana pendek, sandal jepit ya kan. Pakai kaos, kemeja putih doang kemana-mana, sederhana sekali. Itu orang kaya punya banyak perusahaan emang kayak begitu Bapak Ibu. Memang kalau orang kayanya kaya nanggung, memang agak sebel kita ngelihatnya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Yang nyebelin tuh kalau kaya nanggung. Bener nggak? Itu dia Bapak Ibu. Bener. Orang kalau kaya banget itu hidupnya sederhana Bapak Ibu. Ya kan dia punya kerendahan hati. Dia bisa menyesuaikan diri dimanapun ditempatkan Bapak Ibu. Itu orang yang punya kerendahan hati. Makanya hari ini kalau Bapak Ibu mau tahu orang itu rendah hati atau enggak. Lihatlah kalau lagi retret Bapak Ibu. Hah? Di retret itulah ketahuan karakter seseorang, betul gak sih? Begitu mau pergi retret ya kan, busnya, wah dia komplain, busnya kok tahun tua sih? Ya kan? Gak ada AC-nya, saya biasa di rumah pakai AC, ini bus gak ada AC-nya, komplain lagi. Bener gak? Mau makan, di retret mau makan, saya biasanya di rumah tiap hari makan daging, ini cuman sayur-sayuran, saya gak level. Halo? Di rumah saya tidur pakai king coil, asik, ya kan? Di sini cuman pakai busa, badan saya bisa rontok ini jahil. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, emang kalau merasa kaya tuh berat. Berat. Makanya hari ini Bapak Ibu, dari yang pertama dari Boas. Boas itu punya kebaikan hati. Dari mana kita tahu dia punya kebaikan hati? Karena dia punya kerendahan hati. Orang yang bisa ditempatkan di mana aja, orang pasti akan senang dengan orang itu. Kemanapun dia melangkah, dia pasti akan disenangi dengan banyak orang. Betul gak sih Bapak Ibu? Milikilah kerendahan hati. Yang kedua Bapak Ibu, prinsip apa yang bisa kita pelajari dari Boas Bapak Ibu? Yang kedua bahwa begini, kebaikan itu adalah memberi tanpa membuat orang lain merasa berhutang budi sama kita. Jadi orang yang punya kemurahan hati adalah orang yang suka memberi. Tapi waktu dia memberi tanpa membuat orang lain itu merasa berhutang sama dia. Contohnya Boas Bapak Ibu, Rut 2 ayat yang ke-15, 16, 17. Alkitab katakan apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu Naomi dan Rut mereka kembali ke Bethlehem, mereka itu wanita. Dan mereka itu nggak punya pria, nggak punya suami. Makanya apa yang dilakukan oleh Rut untuk mengisi perut mereka, pekerjaan Rut adalah mereka
mengambil berkas-berkas gandum yang jatuh di tanah, Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Karena di zaman itu Bapak Ibu, ya, kalau kita mempelajari sejarah dan tradisi Yahudi, bahwa begini, seorang yang punya kebun apapun itu Bapak Ibu, dia itu boleh mengambil hasil yang dia punya, ditaruh di atas keranjang Bapak Ibu. Tapi kalau ada berkas-berkas gandum, itu boleh diambil sama orang-orang miskin atau janda-janda miskin. Yang mengerti katakan amin. Nah, hari itu Rut sedang mengambil berkas-berkas gandum. Tapi apa yang dilakukan sama Boas? Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, bukankah bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit demi sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Bapak Ibu semua mata lihat saya. Biasanya janda-janda miskin dan orang-orang susah Bapak Ibu, mengambil berkas gandum itu biasanya hanya untuk makan 1 hari. Tapi waktu Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, kamu tariknya dikit-dikit, jangan sampai dia tahu kita lakukan itu, supaya dia bisa mengambilnya, supaya dia bisa makan. Dan yang dikumpulkan berapa? Seeva. Seeva itu artinya 1 hari bisa makan 3 kali selama seminggu Bapak Ibu. Waktu Boas berbuat kebaikan, dia tidak membuat Rut merasa berhutang kepada dia Bapak Ibu. Itulah kebaikan yang sejati Bapak Ibu. Halo? Orang yang baik itu seperti itu Bapak Ibu. Orang yang baik adalah orang yang melakukan segala sesuatunya tanpa pamrih. Makanya Alkitab katakan begini, kalau tangan kirimu memberi, jangan sampai tangan kananmu itu tahu. Nah di zaman sekarang ini Bapak Ibu kadang-kadang agak mengenaskan Bapak Ibu ya. Ngasihnya gak seberapa, postingannya luar biasa. Hah? Halo? Boleh gak diposting? Ya sah-sah aja Bapak Ibu. Tapi menurut saya, untuk apa kita lakukan itu? Firman Tuhan berkata, kalau tangan kirimu memberi dan tangan kananmu tahu, maka kamu akan menerima upahnya. Jadi upahnya apa? Upahnya hanya orang akan mengira engkau orang baik, itu aja upahnya. Tapi kalau engkau memberi tangan kirimu, dengan tangan kirimu, tangan kananmu gak tahu, maka Tuhan yang akan memberikan dan melakukannya kepadamu. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Kadang-kadang orang berbuat baik ya Bapak Ibu ya. Udah berbuat baik sama orang, diungkit-ungkit Bapak Ibu. Lu lupa lu sama gue lu ya. Lu kalau bukan karena gue, gembel lo. Wah sih ya kan. Diungkit-ungkit Bapak Ibu. Iya kan. Ya, dia berbuat baik tapi ada tujuannya supaya orang itu ikut perintahnya. Model kebaikan yang model kayak begitu saya harap tidak ada di jemaat ini Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Itu dia. Kalau Bapak Ibu mau memberi, lepaskanlah pemberian itu. Jangan pernah berharap untuk kembali. Halo? Makanya ketika Tuhan datang dalam dunia ini, yang Tuhan berikan itu bukan kasih eros. Yang Tuhan berikan itu kasih agape. Bapak Ibu tahu apa artinya agape? Hah? Nggak tahu. Katakan sama-sama, agape. Itu kasih tanpa mengharapkan balasan Bapak Ibu. Itu kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kalau Bapak Ibu berkata ada Tuhan yang hebat dalam kehidupan Bapak Ibu, seharusnya kasih yang kita punya juga kasih yang sama yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kasih agape, memberi tanpa mengharapkan kembali, memberi tanpa membuat orang merasa berutang budi sama kita.
Nggak perlu ngungkit-ngungkit kebaikan kita. Semua mata lihat saya. Saya tahu mata saya kecil tapi udah lihat aja. Siap? Siap nggak nih? Ini prinsip Bapak Ibu. Tanamkan ini dalam pikiran dan hati kita. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, lupain Bapak Ibu. Saya ulang. Udah pada makan malam? Oh pantes. Mereka agak berat nih, belum makan soalnya. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, lupain. Jangan pernah ingat. Tapi kalau kita berbuat jahat sama orang lain, ingat perbuatan jahat kita itu. Supaya kita tidak mengulanginya lagi. Kita belajar dari Boas Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Ketika dia berbuat baik, dia gak mau orang lain itu merasa berutang budi sama kita. Itulah kasih yang sejati Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, ya ini ada 1000 poin Bapak Ibu ya. Ya 1 poin 5 menit lah. Jadi ya 5 hari 5 malam lah kita di sini Bapak Ibu. Prinsip yang ketiga yang kita bisa belajar dari Boas adalah begini Bapak Ibu. Kebaikan itu terlihat dari bagaimana seseorang bertanggung jawab. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu bukan begini Bapak Ibu. Tanggung jawab itu bukan setelah. Tanggung jawab itu sebelum melakukan. Itu tanggung jawab. Saya ulang sekali lagi. Minimal kasih kode ya Bapak Ibu ya. Jangan diem aja Bapak Ibu ya. Stres juga kita khotbah kayak begini ya kan. Saya ulang. Orang yang baik itu adalah orang yang bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu bukan setelah melakukan. Bertanggung jawab itu sebelum melakukan. Itu tanggung jawab yang Alkitab ajarkan kepada kita. Saya kasih contoh. Saudara naik mobil. Ngebut-ngebutan. Terobos lampu merah. Tiba-tiba diberhentiin sama polisi. Prit! Pak, Bapak melanggar lalu lintas nih. Oh, tenang Pak. Memang saya sengaja tadi terobos. Tapi saya akan bertanggung jawab. Pertanyaan saya, apakah itu yang dimaksud dengan tanggung jawab? Hah? Itu mah bukan bertanggung jawab Bapak Ibu. Orang yang bertanggung jawab adalah dia pelan-pelan sebelum dia melanggar, dia sadar dulu. Itu baru tanggung jawab. Kalau udah nerobos lampu merah, udah melakukan, itu bukan tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, iya kan? Ada orang kerja di kantor, korupsi, nyolong pulpen, nyolong kertas, ketahuan. Ya kan, ketahuan, kegap, ya kan. Maka apa yang terjadi? Dipanggil sama HRD, kamu nyolong ya? Bapak jangan takut, ya kan. Saya memang nyolong, tapi saya akan bertanggung jawab atas semua perbuatan saya. Pertanyaannya, apakah itu yang dimaksud dengan tanggung jawab? Bukan, tanggung jawab itu sebelum melakukan. Kita udah mikir dulu nih, kalau ketangkep nih gimana? Itu tanggung jawab. Setuju? Ada cowok pacaran sama cewek, hamil ceweknya, ya kan? Ya kan? Kemudian dia datang ke orang tuanya ceweknya, ya kan? Om, minta maaf nih Om sebelumnya nih Om, ya kan? Nih anak Om saya hamilin nih Om, nih ya kan? Tapi tenang aja Om, saya adalah pria yang bertanggung jawab. Pertanyaan saya, apakah itu tanggung jawab? Hah? Katakan sebelah kanan sebelah kiri, itu blow on namanya. Iya dong, ini buat cowok-cowok nih ya yang belum pada menikah nih ya, jangan model kayak begitu ya. Setuju nggak? Kalau yang kayak begitu, dan cewek-cewek itu merasa, wih gila cowok gue nih dahsyat nih luar biasa nih kan, keren nih cowok gue nih. Jangan mau ditipu ya sama yang model kayak begitu. Setuju, katakan amin. Tanggung jawab itu sebelum melakukan. Saya melakukan ini dosa nggak? Mikir dulu, itu baru tanggung jawab. Yang mengerti katakan amin. Nah kita belajar dari Boas Bapak Ibu. Boas itu bertanggung jawab. Dari mana saya tahu Boas adalah pribadi yang baik. Dan pribadi yang baik adalah pribadi yang bertanggung jawab.
Wish. Takut anaknya pendengarannya agak kurang ini nanti. Makanya ditutup telinganya. Ya, udah sore ini Bapak Ibu ya. Ini kalau kita khotbah pelan-pelan nih. Saya takut dosa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu dosa pendeta itu apa? Membuat jemaat tertidur ketika dia berkhotbah. Itu dosa pendeta Bapak Ibu ya. Saya nggak mau dosa ya. Dari mana saya tahu Boas adalah pribadi yang bertanggung jawab? Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan baik-baik, setelah Naomi dan Ruth kemudian kembali ke Bethlehem, mereka itu nggak punya pria Bapak Ibu. Dan kalau mereka nggak punya pria, maka apa yang terjadi? Maka pusaka milik keluarganya itu bisa hilang Bapak Ibu. Makanya harus ada seseorang dari keluarga Elimelek yang mau membayar, yang mau mengambil tanggung jawab. Dan siapa orangnya? Boas yang mengambil tanggung jawab. Rut 4 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar. Rut 4 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 kita lihat. Rut 4 ini Rut 2. Ya, mata saya masih benar ya kan. Bercanda Pak ya kan. 1, 2, 3, kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, perhatikan baik, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan apa? Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap di antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini yang menjadi saksi. Saya mau nanya Bapak Ibu, Boas bisa nggak cuek aja? Hah? Ini anak keluarganya lagi susah nih, lagi menderita. Kalau nggak ada yang nebus, milik pusakanya hilang dari keluarganya. Bisa nggak dia cuek? Bisa nggak dia nggak mau tahu? Bisa nggak dia mikirin diri sendiri? Bisa. Dan itulah yang terjadi dengan manusia-manusia zaman now Bapak Ibu. Mereka menutup mata mereka, menutup telinga mereka. Mereka lihat orang di sebelah mereka udah mau mati. Wah, udah mau mati nih. Saya akan doa dulu sama Tuhan. Tuhan, haruskah saya tolong dia? Gak usah doa lagi Bapak Ibu. Kalau ngelihat yang kayak begitu, nggak usah doa lagi, langsung tolong. Kenapa? Tanggung jawab saudara itu. Halo? Kayaknya mata saudara agak mengintimidasi saya nih hari ini. Ya. Tapi ngelihatnya kayak rada nanar gitu Pak. Halo? Oh terpesona ya. Belum pernah ngelihat ya pendeta model stres kayak begini ya Bapak Ibu. Itu dia Bapak Ibu, Boas mengambil tanggung jawab Bapak Ibu. Makanya dari awal saya katakan ya kan, kalau ada orang datang kepada kita, ya dia punya iman tapi dia nggak kasih lihat perbuatannya, kasih tahu sama mereka. Kita akan kasih lihat iman kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan semuanya no. Song, nggak ada kuasanya. Ini saya nggak marah-marah Bapak Ibu ya. Ini darah tinggi hipertensi ini Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita ngelihat ada orang susah di depan mata kita. Harusnya kita tergerak Bapak Ibu untuk mengambil tanggung jawab itu. Halo? Saya pernah punya penyesalan Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa dari 10 tahun yang lalu saya mengubah semua pelayanan saya. Saya ubah jadi pemuritan Bapak Ibu. Mau dengar ceritanya? Enggak, kalau nggak mau tahu juga nggak apa-apa. Saya ulang, mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Saya putuskan kasih tahu. Bapak Ibu, dulu ya, waktu saya masih ketua pemuda, ada potongan nggak ketua pemuda Bapak Ibu? Ada ya, potongan ada ya Bapak.
Ya, waktu saya masih ketua pemuda, saya punya adik rohani itu wanita Bapak Ibu. Kita pelayanan bareng ya, luar biasa sekali pelayanan kita. Dan adik rohani saya kemudian ketemu jodohnya di gereja Bapak Ibu dan akhirnya mereka menikah dan melayani bersama-sama dengan kami Bapak Ibu. Ya, waktu melayani bersama-sama dengan kami karena ada satu masalah dan nggak tahu bagaimana masalahnya, pada akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari gereja dan meninggalkan pelayanannya Bapak Ibu. Dan bertahun-tahun saya nggak pernah ketemu sama dia. Sampai suatu hari pada waktu Natal Bapak Ibu, saya lagi khotbah Natal di gereja, tiba-tiba saya lihat dia ada di ujung sana sama suaminya. Karena saya lagi khotbah kan nggak mungkin saya nyapa kan. Wah, weh bro, dari mana lu? Nggak mungkin kayak begitu kan Bapak Ibu ya kan. Saya tunggu sampai kebaktian selesai, baru saya mau samperin dia. Tiba-tiba saya tahu dari suaminya ternyata adik rohani saya ini, dia udah pulang duluan Bapak Ibu. Nah saya dapatkan alamatnya dari suaminya, akhirnya saya dengan istri saya dan beberapa orang yang kita kenal, kita main ke rumahnya. Dan waktu kita main ke rumahnya, saya baru tahu, ternyata dia udah kena kanker payudara stadium akhir Bapak Ibu. Waktu kita tanya apa maksud dia datang ke gereja, karena rame-rame yang datang dia agak sungkan untuk menceritakannya. Waktu kami pulang, saya pulang sama istri, saya ngomong begini sama istri saya, Yang, ini istri, makanya saya panggil sayang. Ya, Yang, ya kan. Besok kamu mau nggak, ya kan, pergi ke rumah adik rohani kita ini lagi, karena besokannya tuh saya harus pelayanan. Saya lupa kalau nggak di Batam di Padang Pak. Saya pelayanan 4 hari di sana. Saya tinggal, kamu mau nggak datang? Oke, saya datang. Akhirnya saya besok pergi pelayanan, istri saya datang. Nah waktu istri saya datang karena cuma berdua, akhirnya terbukalah alasan dia datang ke gereja hari itu. Jadi alasan dia datang ke gereja hari itu adalah sebenarnya dia datang, dia mau minta maaf sama saya karena sudah meninggalkan pelayanan Bapak Ibu. Dan dia ngomong begini, ini yang saya nggak bisa lupa dari cerita istri saya. Yang dia ngomong begini sama istri saya, Kak, sebenarnya nih saya takut Kak. Kenapa kamu takut? Saya takut kalau saya harus berhadapan dengan Tuhan, saya mau bawa apa buat Tuhan? Istri saya langsung tenangkan dia. Kamu gak perlu takut deh. Kalau kamu sembuh, kita pelayanan bareng lagi deh. 4 hari kemudian saya pulang ke Jakarta. Saya bermaksud untuk ketemu sama dia. Karena dia mau minta maaf sama saya kan. Saya mau temuin dia. Bahkan saya udah pesan kue kesukaan dia Bapak Ibu. Itu kue baru nyampe di depan rumah saya. Baru diantar ke depan rumah saya. Saya dapat WhatsApp dari suaminya, adik rohani saya, udah dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Makanya dari situ, saya belajar untuk mengubah pelayanan saya. Setiap orang yang Tuhan percayakan untuk ada di bawah pengembalaan saya harus kenal mereka pribadi lepas pribadi. Saya harus tahu siapa mereka. Karena saya nggak mau kehilangan orang lain lagi. Halo, saya gembala jemaat Bapak Ibu. Saya punya tugas membawa jemaat saya ketika mereka berhadapan muka dengan Tuhan. Mereka menjadi hamba yang setia dan baik Bapak Ibu. Amin. Itu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Jangan lepas tanggung jawab. Kok jadi diem begini nih? Hah? Saya levelnya udah anduk. Kalau tisu sudah tidak level. Agak sombong ya. Bukannya sombong, memang kalau tisu kan nempel-nempel nanti di muka ya kan. Kita tisu. Kita ini anduk ya. Aduh, amin Bapak Ibu. Jangan lepas tanggung jawab. Buat yang cowok-cowok, jangan lepas tanggung jawab. Pria-pria di tempat ini, kerjalah, jangan nganggur. Ini khotbah begini gak gampang Bapak Ibu. Bener gak? Ini khotbah begini ini beresiko. Dan resikonya kan minimal gak diundang lagi kan gitu. Tapi saya datang untuk memberitakan firman dan kebenaran kepada saudara. Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Katakan sama-sama yang terakhir.
Yang terakhir nih enak ya. Udah mau selesai berarti kan gitu kan. Memberikan penghiburan kepada kita. Yang keempat Bapak Ibu, kita belajar apa dari Boas? Yang keempat, orang yang baik itu adalah orang yang tulus. Katakan sesama yang tulus. Pertanyaannya saya begini Bapak Ibu. Apakah Boas kemudian pada akhirnya menikahi Rut itu karena jatuh cinta pada pandangan yang pertama? Waktu Boas lihat Rut, wes cewek nih, boleh juga nih. Sedap. Apakah begitu? Enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mempelajari firman Tuhan, Bapak Ibu akan mengerti orang yang harus menebus Rut dan Naomi itu bukan hanya dari satu orang Bapak Ibu. Ada dari berbagai macam suku yang mengerti, katakan amin. Dan hari itu Alkitab menceritakan begini, Boas itu memberikan kepada orang yang pertama, kepada orang yang punya prioritas untuk menebus Rut, Naomi, dan pusaka mereka. Jadi yang Boas lakukan adalah dia memberikan kesempatan kepada orang dulu. Mau nggak nih nebus? Coba kita buka Alkitab kita. Ya, Bapak Ibu kayaknya mesti kasih lihat ayatnya. Nggak percaya tanpa ayat kayaknya. Rut 4 ayat yang ketiga, Alkitab katakan apa? Rut 4 ayat yang ketiga, coba kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ya. 1 Rut 4 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari mana? Dari daerah Moab. Pertanyaannya, siapa penebus itu? Penebus itu adalah orang yang pertama, yang punya prioritas pertama untuk menebus dan mengambil tanah itu Bapak Ibu. Ayat yang keempat firman Tuhan katakan apa? Alkitab katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Hei, belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah itu aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Ayat yang kelima, firman Tuhan katakan apa? Perhatikan baik. Tetapi Boas berkata, pada waktu engkau membeli tanah itu daripada tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Jadi bukan hanya sekedar tanahnya Bapak Ibu, ini udah bundling, satu paket. Ya, ketika engkau menebusnya, engkau bukan hanya sekedar dapat tanahnya, tapi engkau juga dapat Rutnya, perempuan Moab itu. Katakan sama-sama, sak paket. Ya, sepaket Bapak Ibu, bundling. Yang mengerti katakan amin. Ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku berharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat. Jadi penebus yang pertama itu Bapak Ibu, dia itu cuma mau tanahnya, nggak mau Rutnya, mau enaknya, nggak mau susahnya. Halo? Kenapa dia nggak mau Rutnya? Kenapa dia cuma mau tanahnya? Hah? Karena janda. Itu pewahyuan sekolah minggu, Pak. Kenapa dia nggak mau Rutnya? Karena Rutnya itu perempuan Moab, Bapak Ibu. Dan di zaman itu ada suku-suku yang harus mempertahankan tradisi mereka, menjaga kemurnian darah mereka, nggak boleh bercampur dengan bangsa lain. Karena kalau dia menikah dengan bangsa lain, bercampur dengan bangsa lain, maka orang itu akan kehilangan milik pusakanya sendiri. Yang mengerti katakan amin. Dan di sini kita bisa melihat, kemudian Boas mengambil tanggung jawab itu dari tangan penebus yang pertama. Dan dari sinilah kita mengerti bahwa Boas
adalah orang yang punya ketulusan hati, Bapak Ibu. Halo? Buat para wanita di tempat ini, terutama yang belum menikah, temukanlah Boas-Boas akhir zaman. Nggak ada amin nih. Ini kayaknya saya khotbah agak gagal nih kayaknya. Kita ulang. Ya kan, ulang. Nggak apa-apa, saya pendeta sabar. Kelihatan dari wajahnya Bapak Ibu, sabar ya Bapak Ibu ya. Ulang ya kan. Buat para wanita-wanita di tempat ini, terutama yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, udah nggak bisa ganti lagi. Ya kan. Yang belum menikah, temukanlah Boas-Boas akhir zaman. Iya. Memang berat ya. Ya udahlah. Semua mata lihat saya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Boas adalah the man of kindness. Orang yang punya kebaikan hati yang luar biasa. Dan saya mau kasih tahu. Semua yang Boas lakukan. Semua yang Boas tabur. Itu gak akan pernah sia-sia. Orang yang suka menabur. Orang yang suka memberi. Orang yang menjadi kurir berkat. Masuk juga ke temanya Pak ya, masuk ya kan. Ya, mesti dimention ya kan, kalau nggak dimention nggak sesuai tema tadi Pak khotbahnya Pak. Iya kan, kita mesti mention ya kan. Orang yang mau jadi kurir berkat, percayalah dia tidak akan pernah salah. Artinya begini, Tuhan akan melihat perbuatannya dan Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Yang mengerti katakan amin. Dan Bapak Ibu tahu apa yang Boas tuai Bapak Ibu? Coba kita buka Alkitab kita. Boas 4 ayat yang ke-17, 18, 19, 20. Kita baca sama-sama. Ada? Ayat yang ke-17 dari Boas 4. Demikianlah firman Tuhan, perhatikan baik. Ayat yang ke-17. Rut 4 ayat yang ke-17. Ada nggak? Nggak ada. Ini saya ambil dari mana berarti ini? Coba saya lihat dulu ya. Ada? Ada. Makanya saya sekolah teologi 7 tahun kok nggak ada, kan gitu kan, bingung saya. Agak sia-sia saya sekolah ini ya. Rut 4 ayat yang ke-17 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang menabur kebaikan pasti akan menuai kebaikan. Yang mengerti katakan amin. Mungkin bukan dia yang menuai Bapak Ibu, tapi percayalah anak dan cucunya akan menuai apa yang kakeknya pernah tabur. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu lihat ya, justru dari keturunan Boas, dari keturunan Rut, lahirlah seorang raja Israel yang sangat luar biasa hebat, yang bernama Raja Daud. Dan dari Raja Daudlah kemudian lahir Juru Selamat dunia yang bernama Yesus Kristus Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin Boas terkaget-kaget Bapak Ibu. Dia bilang begini dalam hati, gua gak nyangka. Katakan sama-sama, gua gak nyangka. Ternyata karena kebaikan keturunan gua lahir Yesus Kristus. Bapak Ibu, apa yang kita tabur pasti kita akan menuainya. Kalau kita tidak menuainya, percayalah anak dan cucu kita yang akan menuainya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Masih boleh nyanyi kan kita nih? Masih. Kita nyanyi dulu lah ya kan. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu.
terjadi rapture Bapak Ibu. Kita punya keyboardis nih terangkat duluan kayaknya ya kan. Ketinggalan kita ini. Nggak apa-apa Bapak, nggak masalah, masih ada gitar. Kunci G. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua murahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, come on. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Sekali lagi sama-sama katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu boleh buka mata, Bapak Ibu boleh lihat saya. Lagu ini berkata kita ada sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Kita ada sampai hari ini karena kasih-Nya Tuhan. Dan saya berharap apa yang Bapak Ibu terima daripada Tuhan, jangan berhenti sampai di hidup kita. Biarlah apa yang kita terima daripada Tuhan, kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Kenapa? Karena itu tanggung jawab kita. Makanya Alkitab katakan, Engkaulah garam dan terang dunia. Keberadaan kita harus menjadi berkat buat sesama yang mengerti, katakan amin. Seberapa banyak di antara kita engkau mau jadi Boas-Boas di akhir zaman. Dari jemaat ini muncul orang-orang yang punya kebaikan seperti Boas. Bapak Ibu mau jadi Boas-Boas di akhir zaman? Ya, pria dan wanita yang penting jadi Boas, punya kebaikannya Bapak Ibu. Yang mau katakan amin. Yang mau boleh lambaikan tangan Bapak Ibu tinggi di hadapan Tuhan. Yang mengangkat tangan kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan pujian nih. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih. Oh, Engkau sangat baik, teramat. Dengan iman katakan sekali lagi. Come on. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa kami dalam sorga, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami belajar dari seorang yang bernama Boas.
Hari ini biarlah Engkau temukan orang-orang yang punya kebaikan hati. Kami jadi garam dan terang buat dunia ini. Kami percaya kami sudah menerima anugerah Tuhan. Kami sudah menerima semua kebaikan dan kasih Tuhan yang melimpah-limpah atas kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah semuanya tidak berhenti sampai di hidup kami. Tapi kami boleh meneruskannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Biarlah dari mulut kami keluar pekabaran Injil. Kami memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Dengan tangan kami boleh memberi apa yang harus kami beri. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami jadi berkat buat bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapa, materaikan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. God bless you all. Haleluya. Terima kasih, boleh silakan duduk. Terima kasih Bapak Pendeta Dieter sudah memberi semangat bagi kita semua ya. Nggak jadi ada yang tidur nih kayaknya. Baik, saat ini kita mau membawa persembahan. Bagi yang bertugas silahkan. Kita mau membawa persembahan kita ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Panjang ya. Baik. Pengumuman? Oke. Ya, saudara diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara, katakan wuh. Haleluya. Terima kasih Kak Dieter untuk sore hari ini boleh bersedia hadir di tempat ini untuk memberkati kita, amin. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir boleh angkat tangan. Yang pertama kali hadir. Pertama kali hadir sore ya gitu ya. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kita mau ketemu lagi bulan depan di tempat ini tanggal 23 April ya, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ade Surya Tarigan, Perfect Gift ya. Apa itu nanti kita nantikan ya, pokoknya judulnya unik-unik nih, Kak Dieter juga bingung nih. Oke, kemudian berikutnya adalah Spada, kita minggu ke-1, Sabtu ke-1, Sabtu ke-2, Sabtu ke-3 ya, tolong teman-teman yuk ikut join Spada sebentar kok ya, hari Sabtu setengah jam
jam 20.50 sampai setengah 10. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian yang anak-anak, yang remaja, fellowship ya, Karis, Sibil, ya, Kean, terus siapa lagi, Eca ya, sama Kakak Olive ini penari ya, fellowship ya. Pada nggak mau lihat ini Hari gimana Sabtu, ini, Nicole, Mita. Nanti Oke. Boas loh. Terus berikutnya baca Alkitab 2 pasal 1 hari. Yang sudah 2 pasal 1 hari katakan amin. Banyak yang belum nih berarti. Ayo, nggak ada kata terlambat, terus join ya, terus absen. Ini ada kemajuan luar biasa dari teman kita namanya Sugi. Yeah. Sugi itu dulu kalau baca Alkitab alasannya ngantuk ya Sugi ya. Wis luar biasa. Sugi dulu cuma kuat 2 ayat ya Sugi. Oh bukan alasan, memang ngantuk gitu ya. Tapi sekarang puji Tuhan, Sugi udah mulai absen terus loh. Ayo, yang lain jangan mau kalah ya. Oke, terus berikutnya adalah, nah ini teman-teman remaja, pemuda nanti ya akan ada retret ya, rencana tanggal 17 sampai 19 Agustus ya. Tadi kemarin kita sudah hitung-hitung ya Olive ya, kurang lebih pesertanya ada 28 anak. 28 nama, mungkin sampai 30 kali ya. Kita doakan terus supaya anak-anak remaja ini boleh dibangkitkan oleh Tuhan ya. Supaya gereja ini boleh tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan nih, pemudanya ya, remajanya. Ini tanggal 17 sampai 19 Agustus, itu ada 1 hari sekolah, tapi nanti kita minta bantuan kerja sama orang tua mungkin untuk bisa memberikan izin buat anak-anaknya ya. Karena itu belum masa-masa ulangan juga kan. Ya, 18 Agustus baru awal gitu ya. Ya. Yang kerja cuti ya nanti gampang yang kerja ya. Oke, paling itu aja pengumuman, terus apa lagi ya, sudah ya. Sudah ya. Nah, ini kita sudah ada panitia yang akan mengurus retret ini ya. Nanti Kak Ana boleh doakan sekaligus tutup doa berkat ya Kak Ana ya. Boleh silakan maju ke depan, Olive, lalu siapa lagi? Reno, lalu Alfian, lalu siapa lagi ya? Rian. Yuk sama saya ya. Enggak. Gimana? Kayaknya saya enggak ada deh. Oke yuk, boleh maju ke depan. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau tutup ibadah ini. Sambil kita mendoakan teman-teman panitia retret ya supaya berjalan dengan lancar. Yuk silakan Kak Ana boleh maju ke depan. Reno, Rian, Olive, Alfian. Oh iya Melani bener. Makanya saya bilang bukan saya. Di bawah boleh. Di bawah aja. Sayur. Sayang ya. Oke, panitianya itu iya benar ya. Alfian, mana Alfian? Sini di tengah aja loh, jangan menyamping semua. Jangan minggir-minggir. Oke. Ya, mari kita semua puji Tuhan sudah ada teman-teman yang terlibat dalam kepanitiaan. Kita arahkan tangan kita berdoa bersama-sama. Apa yang direncanakan ini biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan dan teman-teman kita bisa bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan, kembali kami diteguhkan kembali bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu yang hendak Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Pada saat ini secara khusus Tuhan, sebelum kami mengakhiri persekutuan kami sore hari ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan sudah pilih. Tuhan sudah tetapkan untuk menjadi panitia dalam retreat anak-anak muda, remaja dan pemuda Gereja Kristen Oikumene Indonesia Persekutuan ini.
kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan segala rencana-rencana yang sudah disusun, semuanya atas perkenanan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengarahkan, membimbing dan memberikan hikmat pewahyuan kepada mereka. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk para remaja dan pemuda. Kiranya Tuhan sendiri yang menggerakkan hati mereka untuk mengambil keputusan, untuk mereka mau bersama-sama untuk diteguhkan, untuk dipanggil dan untuk diperlengkapi menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Baiklah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita pulang, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa kami bersyukur kepadamu untuk berkat kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Deter Nikolas yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Tuhan semakin memperluas patok-patok pelayanannya. Roh Kudus memimpin dan terus menyertai. Hikmat pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan curahkan kepadanya. Perlindungan sempurna Tuhan berikan, dan melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa datang kepadanya. Demikian juga Tuhan, kami yang hadir di tempat ini, biarlah roh kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami menjadi saluran berkat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan, serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bekerja teman-teman. Maaf, izin minta waktunya sebentar. Tadi sempat disinggung saya. Puji Tuhan, memang selama ini saya kalau baca itu ngantuk. Saya nggak bisa baca lama-lama ya, baca sedikit-sedikit. Kalaupun saya baca buku itu nggak pernah sampai habis. Saya baca yang penting, yang saya mau aja gitu. Selebihnya saya nggak baca. Begitu juga Alkitab, yang saya mau, yang saya cari, yang saya baca. Puji Tuhan, kemarin saya dimasukin lagi ke dalam grup firman Tuhan. Saya bisa baca 2 pasal, puji Tuhan nggak ngantuk gitu. Saya yakin ini semua bukan karena kemampuan saya sendiri. Saya percaya semuanya karena penyertaan Roh Kudus. Karena saya secara pribadi punya kerinduan supaya Tuhan berkuasa atas saya, bukan saya yang berkuasa atas Tuhan gitu. Ya mungkin itu
saya sendiri nggak bisa ngerasain gitu, tapi dengan terjadinya itu saya bisa merasa bahwa di situ ada penyertaan Roh Kudus, karena dengan kemampuan saya sendiri saya yakin nggak bisa. Saya juga dulu sempat lama nggak bergereja, teman-teman ajak saya ke gereja, nggak ada yang mempan sampai saya dikasih ayat, janganlah menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah, itu juga nggak mempan. Tapi ya semua Tuhan yang bawa saya sampai hari ini ada di sini. Ya kita berdoa untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Biar Tuhan yang berkuasa atas kita, bukan kita sendiri.